Telaga Sarangan, danau seluas 30 hektar yang terletak di kaki Gunung Lawu, tampak begitu indah dan menenangkan. Namun, di balik keindahannya, danau ini menyimpan kisah misterius yang dipercaya masyarakat setempat hingga kini. Konon, di dasar telaga ini, masih bersemayam dua naga raksasa, perwujudan dari sepasang suami istri yang pernah hidup di tempat ini, Ki Pasir dan Nyai Pasir. Dahulu kala, pasangan ini hidup sederhana di lereng Gunung Lawu. Mereka hidup damai, bercocok tanam, berburu, dan menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Namun, ada satu hal yang terus mereka rindukan, kehadiran seorang anak. Bertahun-tahun mereka berdoa, memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan keturunan. Doa itu akhirnya dikabulkan. Nyai Pasir melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Joko Lelung. Kehidupan Ki Pasir dan Nyai Pasir pun terasa sempurna. Joko Lelung tumbuh menjadi anak yang cerdas dan aktif. Sejak kecil, ia gemar menjelajah alam dan bertapa untuk mencari ilmu kebatinan. Ia jarang tinggal di rumah, dan lebih sering pergi menjelajahi tempat-tempat baru yang belum pernah dikunjungi siapapun. Ki Pasir dan Nyai Pasir bangga, namun sekaligus merasa kehilangan. Di usia yang semakin tua, mereka berharap Joko bisa membantu di ladang. Tapi keinginan itu hanya tersimpan di dalam hati, tak pernah diucapkan. Waktu terus berjalan. Tubuh Ki Pasir semakin lemah. Merasa hidupnya sudah tak lama lagi, ia memutuskan untuk bersemedi di sebuah gua di tengah hutan. Di sana, ia memohon kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Dalam kesunyian semedinya, terdengar bisikan aneh, sebuah suara yang memerintahnya mencari telur besar dan memakannya, sebagai jalan menuju keabadian. Tak lama setelah itu, saat sedang berjalan pulang dari ladang, Ki Pasir melihat sebuah benda bulat besar di bawah pohon tua. Benda itu tampak seperti telur, tapi ukurannya luar biasa besar. Seketika, ia teringat pesan dalam semedinya. Tanpa ragu, ia membawanya pulang. Di rumah, Ki Pasir memasak telur misterius itu dan membaginya menjadi dua. Separuh untuknya, dan separuh lagi untuk Nyai Pasir yang saat itu sedang ke hutan mencari kayu bakar. Setelah menyantap telurnya, Ki Pasir merasa tubuhnya segar, ringan, dan kuat. Ia merasa muda kembali. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya mulai terasa panas dan gatal. Ia menggaruk-garuk tubuhnya hingga kulitnya memerah. Lalu, perlahan, sisik seperti milik binatang melata mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Ki Pasir panik. Ia berlari menuju mata air di hutan, berharap bisa meredakan panas di tubuhnya. Namun, semua sudah terlambat. Di dalam air, tubuhnya berubah total menjadi seekor naga raksasa, mengamuk dalam rasa sakit dan kebingungan. Sementara itu, Nyai Pasir kembali ke rumah dan mendapati makanan di meja. Ia menyantap sisa telur itu tanpa curiga. Tak lama setelah makan, ia mengalami hal yang sama, panas, gatal, tubuh bersisik. Ia panik dan mencoba mencari suaminya ke ladang. Tapi ladang kosong. Lalu terdengar suara gemuruh dari arah mata air. Penasaran, Nyai Pasir menghampirinya. Dari balik semak, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Seekor naga besar tengah meronta di dalam air, mengamuk seolah sedang menanggung beban tak tertahankan. Anehnya, Nyai Pasir merasa makhluk itu bukan asing baginya. Ia bisa merasakan, itu adalah Ki Pasir. Namun, tubuhnya sendiri pun sudah mulai berubah. Ia kehilangan keseimbangan, tergelincir ke dalam air, dan dalam hitungan detik, ia pun berubah menjadi naga, menyusul takdir suaminya. Di tengah air, dua naga itu saling memandang. Mereka marah, kecewa, dan putus asa. Mereka merasa dikutuk oleh alam karena sebuah kesalahan yang tak mereka pahami. Dalam kemarahan, mereka memutuskan untuk menghancurkan tempat yang telah menjadi saksi penderitaan mereka, Gunung Lawu. Dua naga itu berputar-putar di mata air, menciptakan pusaran yang sangat besar. Tanah di sekitar hutan mulai runtuh, air menyembur dari bawah tanah, dan pusaran itu terus melebar, menciptakan cekungan besar yang mulai terisi air. Jika tidak dihentikan, seluruh kaki Gunung Lawu bisa tenggelam. Di saat yang sama, Joko Lelung pulang dari pertapaannya. Ia terkejut melihat rumah dan ladang orang tuanya kosong dan rusak. Suasana mencekam, langit mendung, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ia pun berlari menuju arah mata air. Dari kejauhan, ia melihat dua naga raksasa mengamuk di dalam pusaran air. Joko Lelung segera duduk bersila dan memanjatkan doa. Dengan sepenuh hati,
Ia memohon kepada Sang Pencipta agar menghentikan amukan kedua makhluk itu dan menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari telaga yang baru terbentuk itu. Kedua naga mendadak tenang, tubuh mereka perlahan menghilang ke dalam air yang semakin dalam. Amukan berhenti. Hening. Yang tersisa hanyalah cekungan besar penuh air di kaki gunung, sebuah telaga yang kelak disebut Telaga Pasir, dan dikenal luas sebagai Telaga Sarangan, karena berada di wilayah Kecamatan Sarangan. Masyarakat percaya, dua naga itu, Ki Pasir dan Nyai Pasir, masih bersemayam di dasar telaga. Mereka tidak mengganggu, selama masyarakat tetap menjaga alam dan adat istiadat. Setiap tahun, warga menggelar upacara larung sesaji di telaga, melemparkan hasil panen sebagai tanda penghormatan dan penolak bala. Di tepi telaga, dua patung naga besar dibangun sebagai simbol dari kisah ini. Ada pula sepasang batu nisan di pulau kecil di tengah telaga, tempat yang diyakini sebagai titik terakhir wujud manusia dari Ki Pasir dan Nyai Pasir. Kini, Telaga Sarangan bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga penjaga kisah lama tentang cinta, kutukan, dan doa seorang anak yang menyelamatkan dunia.